Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami dan bentuklah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 36. Tertulis demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Mungkin selama ini kita belum pernah mengadakan suatu penilaian terhadap diri kita. Pernah ada kesaksian dari seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan dalam kesaksiannya ia mengatakan bahwa sekarang ia merasa hidupnya lebih enak karena ia bisa memakan daging yang dulunya tidak bisa ia makan. Mendengar kesaksian semacam ini seharusnya membuat kita berpikir, apakah hanya sedemikian saja efek dari iman kita kepada Kristus? Apa hubungannya makan daging tertentu dengan keimanan kita? Para penjahat juga banyak memakan makanan yang demikian. Lalu apa bedanya mereka dengan diri kita? Keimanan kita tidak diukur dari soal bisa atau tidak memakan makanan tertentu. Malah justru kita seharusnya tidak boleh makan makanan tertentu apabila makanan itu membuat iman dari saudara kita menjadi tersandung. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan sorga itu bukan soal makanan atau minuman. Jadi jangan banggakan iman kita hanya karena soal makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 36, Tuhan Yesus mengajarkan suatu standar kasih yang hendaknya kita miliki sebagai orang-orang percaya. Inilah salah satu indikator penting yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Indikatornya adalah mengenai kasih kita kepada orang lain. Dan kasih ini standarnya sangat tinggi. Sebab kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kehendak Tuhan adalah kita juga mengasihi orang-orang yang membenci kita. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi untuk menilai keadaan kita saat ini. Yang pertama, apakah kita sering dengan begitu mudah membenci orang lain? Apakah pikiran kita setiap hari dihiasi dengan kebencian kepada orang lain, padahal orang-orang itu tidak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita? Apakah kita benci kepada orang yang berlainan suku, kebangsaan, agama, dan latar belakang dengan kita? Apakah kita benci kepada mertua, anak, atau menantu?
Apakah kita benci kepada tetangga atau benci kepada orang-orang yang ada di media sosial kita? Kalau melihat status orang, kita menjadi benci kepada orangnya. Mari saudara, kita jawab secara pribadi dan nilailah bagaimana keadaan hati kita. Apakah selama ini hati kita penuh dengan kasih atau kebencian? Yang kedua, saudara, apakah kita benci kepada orang-orang yang memusuhi kita, yang menggosipkan diri kita, atau orang yang memperlakukan kita dengan tidak semena-mena? Apakah kita benci dengan orang-orang yang menyerobot antrian kita? Benci dengan orang yang memaki-maki diri kita? Benci dengan suami atau istri yang marah-marah? Atau lebih daripada itu, yang berselingkuh dan berkhianat terhadap diri kita? Apakah kita benci kepada anak-anak yang suka memarahi dan melawan kita? Atau benci kepada orang tua yang memperlakukan kita tidak baik? Atau benci kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada kebencian seperti ini, berarti kita belum sempurna dalam kasih. Memang berat, saudara, untuk mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Disinilah, saudara, letak perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita sebenarnya tidak mampu, tapi kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Kuasa kasih Kristus akan menolong kita, sehingga kita mampu mengasihi orang-orang yang secara manusiawi tidak pantas untuk dikasihi. Tuhan akan memampukan kita, saudara, untuk mengasihi dengan kasih yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah standar hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Milikilah kasih. Kasihilah sesama kita. Bahkan kasihilah musuh-musuh kita. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Sebab Tuhan juga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang yang jahat. Mari miliki kasih yang sempurna. Seperti Tuhan yang telah mengasihi dan mengampuni kita. Kasihilah sesama kita dengan standar kasih dari sorga. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami menurut standar kasih yang daripada-Mu, Tuhan. Kami akui, Tuhan, bahwa begitu sulit untuk mengasihi orang-orang yang membenci kami. Sangat sulit, Tuhan, untuk mengasihi orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kami. Tapi saat ini ya Tuhan, kami mau taat kepada firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kekuatan yang dari Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus. Kuasai hati kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Supaya kami mampu mengasihi semua orang. Bahkan mampu mengasihi orang-orang yang membenci kami. Dan orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Tolong kami, Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu memenuhi hati dan kehidupan kami. Sehingga kami mampu hidup dalam kasih-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Biarlah segala sesuatunya yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.